Oke, selamat siang ya rekan sekalian. Nah, ini saya akan mempresentasikan dari proyek dari supervisor kita pada businessman dengan judul rempeyek. Nah, di mana kita ini membuat rempeyek khas. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada latar belakang dan produk kita. Nah, latar belakangnya itu yang pertama ada peluang bisnisnya itu. Nah, rempeyek tradisional ini masih didominasi dengan topping kacang, kemasan sederhana tanpa branding, dan mudah melempem. Generasi muda menginginkan camilan yang higienis, bervariasi, estetik, namun tetap terjangkau. Nah, di sini My Rempeyek hadir untuk memadukan kuliner lokal dengan standar kualitas modern, gizi tinggi, dan pemasaran digital. Nah, di sini ada visi dan tujuan kita, yang dimana visi kita menjadi pelopor untuk brand camilan dari My Rempeyek, modern nomor 1 di NTB, sehat, higienis, dan adaptif terhadap teknologi digital. Dan kemudian ada tujuannya. Di sini tujuan kita ada juga, yaitu penerapan teknopreneurship pada produk pangan lokal, menghadirkan cemilan modern, higienis, dan bergizi tinggi. Kemudian ada menganalisis kelayakan pasar, operasional, dan finansial. Nah, di sini kita tuh ada 3 varian topping yang kita pakai. Yang pertama ada udang rebon, kedua daun kelor, dan ikan teri. Oke, di sini ada potensi pasar kita. Dari hasil survei 45 responden, di sini kita terlihat ada 85% responden tertarik untuk dari produk rempeyek tersebut. Yang kedua ada 57,5% sebagai responden yang mengkonsumsi rempeyek secara rutin. Kemudian 75% menginginkan harga 5.000 hingga 10.000 untuk pada rempeyek produk rempeyek ini. Kemudian potensi dari keuntungan rempeyek ini itu berkisar sekitar Rp97.500 dengan potensi bersihnya itu untuk per batch atau 1 kilo. Nah, di sini kita bisa terlihat ada beberapa minat konsumen terhadap varian topping baru. Yang pertama dari ikan teri ini sekitar 50%, daun kelor 48%, dan udang rebon 43%. Nah, di sini ada insight pasarnya. Jadi insight pasar ini kita tuh melihat pasarnya itu di mana 52,5% pembeli adalah dewasa atau lansia berkisar 40 tahun ke atas yang mengutamakan rasa gurih dan gizinya yang lengkap. Kemudian ada target utama kita yaitu mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pecinta camilan. Oke, next slide-nya adalah analisa SWOT. Yang pertama yaitu apa sih keunggulan dari produk My Rempeyek ini? Yang pertama yaitu makanan tradisional yang sudah dikenal dan digemari luas. Seperti yang kita tahu, rempeyek ini itu sudah dikenal luas oleh masyarakat. Yang kedua yaitu bahan baku mudah didapat dan biaya produksi rendah, di mana kita menggunakan daun kelor, udang rebon, dan juga ikan teri, di mana untuk bahan-bahannya ini masih dibilang terjangkau. Lalu yang ketiga ada inovasi gizi dan varian rasa, ya, seperti yang disebutkan tadi, seperti udang rebon, kelor, dan teri. Lalu kita lanjut ke weakness atau kelemahan dari produk kami ini, yang dimana yang pertama yaitu kualitas adonan rata tidak konsisten atau gosong atau kurang renyah. Nah, ini itu bisa terjadi ketika kita sedang membuat rempeyek ini, seperti minyaknya terlalu panas atau salah cara goreng. Lalu yang kedua yaitu rempeyek tipis, mudah hancur dan melempem jika kemasan kurang rapat. Ya, seperti yang kita tahu, produk rempeyek ini memang cukup rapuh gitu ketika dimasukkan ke dalam kemasannya. Lalu yang ketiga yaitu anggota mahasiswa aktif atau potensi background jadwal produksi, yang dimana seperti yang kita tahu kita ini sedang dalam masa kuliah, jadinya cukup sulit untuk mempasarkan produk kami ini karena ya dari kegiatan kuliah tersebut. Lalu selanjutnya ada opportunities. Yang pertama yaitu minat konsumen tinggi terhadap varian baru. Ya, seperti yang orang tahu kan, untuk rempeyek ini tuh biasanya hanya ada varian original seperti kacang. Nah, di sini kita menawarkan varian baru yaitu kelor, ikan teri, dan udang rebon.
Yang kedua, media sosial membuka peluang branding visual modern, di mana nanti kita akan mempromosikan produk kami ini di media sosial. Ketiga yaitu tren camilan sehat dan higienis di kalangan generasi muda, di mana produk kami ini kita ukur secara higienis, itu seperti kita lihat di depan ini kita menggunakan standing point di mana bisa dibuka dan tutup. Lalu selanjutnya tips atau ancaman dari produk kami ini. Yang pertama, kompetisi rempeyek kacang konvensional yang murah dan banyak. Ya seperti yang kita tahu, rempeyek pada umumnya ini banyak memang dijual, tapi masih hanya sebatas rasa yang biasa, yaitu rasa kacang. Yang kedua yaitu edukasi konsumen tentang baru kelor masih rendah. Ya seperti yang kita tahu, untuk rempeyek dengan rasa kelor ini masih jarang ditemukan, sehingga kita akan memperkenalkan produk kami dengan rasa kelor. Yang ketiga yaitu fluktuasi harga bahan baut seperti rebon, teri, dan mudah distribusinya. Ya kadang-kadang untuk bahan dari ikan teri beserta udang rebon ini itu bisa turun dan naik sesuai dengan kondisi musim. Baik, di sini ada strategi pemasaran kita, ada 4P, yang pertama produk, price, way, dan promotion. Yang dimana pertama ini produk ini, kayaknya itu kita buat jalannya, tidak berminyak, bergizi, seperti yang rebon, kelor, dan tadi. Kemasannya juga modern dengan identitas brandnya. Yang kedua itu ada price, ya sekitar seperti yang sudah diwawancara, sekitar 5 hingga 10 ribu orang-orang itu berharap gitu. Ada paket bundling juga untuk yang lebih murah, 3 varian 25.000. Jadinya itu bisa hemat 5.000. Yang ketiga ada place, jadinya di tempat kita langsung menjualnya di kampus, di kantin Unra, di kantin teknik Unra dan warung-warung lokal. Dan juga kita bisa order melalui daring. Yang keempat dan terakhir ada promosi, kita promosikan di konten kreatif TikTok, Instagram, dan sampel gratis saat penjualan, dan juga belum seperti itu. Nah, selanjutnya ada proses produksinya, di mana ada 5 tahap yang dengan secara disimpan dan yang ada preparation ini, di mana kita ini menyiapkan barang, maksudnya bahan dan topping dan daun jeruk yang sudah kita beli dan kita kumpulkan. Jadi kita blending, di mana kita ini menyampurkan semua bahan-bahan tersebut hingga menjadi adonan. Dan selanjutnya ada topping fusion, di mana kita membuat beberapa varian, di mana ada rebon, teri, dan juga ada kelor. Nah, selanjutnya ada deep frying, di mana kita ini menggoreng adonan itu pertama itu setengah matang, selanjutnya setelah setengah matang baru kita goreng lagi agar mendapatkan rasa yang renyah dan gurih. Nah, selanjutnya ada cooling packing, di mana kita setelah kita menggoreng itu kita tiriskan terlebih dahulu biar minyaknya tidak terlalu banyak, dan kita packing saat rempeyek sedang dingin gitu. Jadi tidak membuat dia kemasannya itu rusak atau jelek gitu. Nah, ini ada analisa finansial per batch, di mana untuk kilo itu kita menggunakan tepung beras dan tapioka itu sama-sama setengah kilo biar jadi 1 kilo, dan itu ada teri, telur, dan rebon untuk toppingnya, dan ada bumbu utama sekitaran 4.000 itu untuk biayanya, dan ada juga bumbu tradisional 2.000 hingga 5.000 ya rata-rata. Jadi total dari produksi kita 1 batch ini sekitar 41.000, di mana kita bisa mendapatkan 26 bungkus yang varian 50 gram yang untuk satu kali pembuatan kilo itu, di mana kita itu pendapatannya kotornya itu sebesar 130.000, dan untuk keuntungan bersihnya itu pendapatan kotor dikurangi modal awal itu kisaran 89.000 untuk keuntungan 1 kilo. Nah, selanjutnya di sini ada perancangan dan pengembangan dari kesimpulan. Di mana pada tahap pertama itu dari bulan pertama sampai bulan ketiga, di mana kita pengenalan produk di internal Universitas Mataram. Target itu 15 per minggu yang kita menggunakan via pre-order. Lalu selanjutnya di tahap kedua ini dari bulan 4 sampai bulan 6 ekspansi ke 15 warung dan toko oleh-oleh lombok pengurusan sertifikat PIRT. Lalu di tahap ketiga kurang lebih bulan 6 semi otomatisasi produksi, yaitu alat pengaduk dan dengan berdiri otomatis.
Nah, dimana kesimpulannya di sini adalah MPR memiliki tingkat kelayakan tinggi untuk direalisasikan sebagai peluang usaha mahasiswa. Validasi pasar membuktikan adanya segmentasi konsumen yang nyata terhadap cemilan tradisional bergizi dengan kemasan modern, didukung struktur biaya efisien, risiko yang termitigasi, dan profitabilitas tinggi. MyRMP siap bersaing di pasar lokal dan regional secara berkelanjutan. Di mana pada untuk syarat internalnya yang pertama itu ada komitmen jadwal tiket produksi dan pemanfaatan baru syarat produknya, eksperimen varian rasa baru dan pengembangan visual label. Ini adalah dokumentasi di mana saat kita menitipkan produk kita di warung-warung terdekat. Dan untuk pembagian tugasnya itu kita ini ada tim produksi, tim promosi, sama tim supplier, di mana saya di produksi bawah dan kembali Alexio Agastiara ini sebagai tim produksinya, dan untuk Ari Ramadi dan Dayat ini sebagai tim pemasaran atau tim promosinya, dan Muhammad Amin Andani ini teman saya di samping kiri saya ini dia sebagai supplier dari bahan-bahan kita itu. Sekian untuk kelompok kami dan terima kasih.